Selain Siva Kompo Udon, operator VAR yang selalu tidak beruntung ketika bertemu Indonesia, saudara-saudara, faktor utama yang saya lihat dari kekalahan melawan Uzbekistan adalah mental. Mental, saudara-saudara, mentalnya berbeda sekali waktu melawan Korea, Australia, atau Jordania. Saudara-saudara lihat, ketika golnya Ferrari dibatalkan VAR, itu kan mental pemain Indonesia itu langsung ngedrop sekali, langsung ngedrop, dan gol langsung tercipta, saudara-saudara. Saya nggak tahu ini kenapa, saya nggak tahu. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin. Kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Saran saya kepada supporter Indonesia dimanapun Anda berada. Terima saja hasil melawan Uzbekistan. Terima kekalahan. Kita harus sportif mengakui bahwa Uzbekistan lebih bagus dari Indonesia. Uzbekistan bermain jauh lebih baik, mentalnya jauh lebih terbentuk. Terbukti, saudara-saudara, dari statistik pertandingan. Statistiknya itu Uzbekistan unggul segala-galanya. Ball possession, jumlah tembakan, jumlah semuanya lah, saudara-saudara. Jumlah semuanya, shoot on target, semuanya Uzbekistan unggul. Jadi memang Uzbekistan layak mengalahkan Indonesia. Layak mengalahkan. Kita nggak usah menyalahkan VAR. Kita nggak usah menyalahkan wasit. Walaupun ketika Indonesia dipimpin oleh Siva Kompo Udon sebagai operator VAR itu selalu mungkin sentimen atau apa, saya nggak tahu. Tetapi nggak usah kita menyalahkan itu, karena kita juga sempat mendapat keuntungan dari VAR. Kita sempat mendapat keuntungan dari VAR juga, saudara-saudara. Sempat dirugikan, sempat diuntungkan. Saudara-saudara lihat kalau waktu melawan Korea Selatan, kalau kita nggak ada VAR, itu kita kalah, saudara-saudara. Kita kalah. Kita kalah kalau nggak ada VAR. Gol pertama Korea itu jelas itu dibatalkan oleh VAR karena ada offside. Kemudian penaltinya Justin Hubner itu juga kalau nggak ada VAR kita kalah, saudara. Jadi ya memang itulah hidup, itulah sepak bola, c'est le football. Itu kata orang itu begitu. Ya sepak bola begitu, kadang menang, kadang kalah, kadang dirugikan wasit, kadang diuntungkan wasit, kadang menyerang, kadang bertahan. Ya itu sepak bola, harus kita terima, saudara-saudara. Harus kita terima, kita tidak usah menyalahkan VAR, apalagi sampai kita membuli akun Instagramnya wasit. Kayak waktu itu si Nasrullah ternyata salah. Jadi ya udahlah, nggak usah terlalu, sudah kita terima saja, sportif aja bahwa ya memang kita itu bukan harinya kita lah, bukan harinya Indonesia, bukan timnas Indonesia mainnya tidak terlalu bagus, tidak, ya wajar lah, wajar, sepak bola itu seperti itu. Real Madrid itu kadang luar biasa mainnya, tetapi kadang juga bisa jelek. Manchester City, Barcelona, mana lagi, Tottenham, AC Milan, Inter Milan, semua begitu. Itu sepak bola itu seperti itu. Jadi ya terima saja, dan kita fokus ke pertandingan berikutnya. Melawan Uzbekistan itu, saudara-saudara, waktu melawan Uzbekistan itu terlihat sekali, saya nggak tahu ya apa yang terjadi dengan pemain Indonesia, itu terlihat sekali berbeda, terlihat sekali cara mainnya itu berbeda, tidak seperti waktu melawan Australia, waktu melawan Jordania, atau waktu melawan Korea Selatan. Memang formasinya, skemanya sama, masih sama saja, hanya perbedaannya di Ramadan Sananta itu aja. Terus Ferrari juga main di situ. Jadi itu tidak terlalu banyak berubah. Fajar Fatur Rahman. Jadi nggak terlalu
banyak berubah, tetapi saya nggak tahu kenapa mainnya tidak sebagus waktu melawan Australia, waktu melawan Yordania, waktu melawan Kroasia. Kemungkinan seperti yang sudah saya katakan di edisi-edisi sebelumnya, Uzbekistan itu memang tim yang bagus, saudara-saudara, memang tim yang bagus. Walaupun di fase grup mereka hanya bertemu Malaysia, Kuwait, hanya bertemu Vietnam, tetapi faktanya memang Uzbekistan ini tim yang bagus, tim yang sangat berpengalaman. 5 atau 6 pemain senior ada di situ, walaupun Indonesia punya 10 pemain senior. Kemudian mereka juga punya 5 atau 6 pemain dari Piala Dunia U20 di Argentina, ketika mereka bisa menembus sampai ke babak 16 besar, saudara-saudara. Kemudian cara bermain mereka juga jauh lebih simpel, jauh lebih efektif. Mereka punya banyak sekali, kalau saudara perhatikan, peluangnya itu banyak sekali. Peluang mereka lebih banyak menekan Indonesia. Indonesia itu lebih banyak tertekan. Indonesia hanya mengandalkan semangat, hanya mengandalkan daya juang. Beda sekali, saudara-saudara, beda sekali. Memang Uzbekistan harus kita akui, harus kita secara fair ya, secara fair sportif. Kita harus sportif mengakui bahwa Uzbekistan bermain jauh lebih bagus, mendominasi semua sektor lapangan, membuat pemain-pemain Indonesia tertekan, membuat pemain-pemain Indonesia kesulitan berkembang, membuat pemain-pemain Indonesia berada dalam tekanan, dan itu membuat mental para pemain Indonesia itu tampaknya jatuh, kemudian melakukan kesalahan sendiri, kemudian kurang fokus, kemudian ya setelah golnya Ferrari dibatalkan, pemain semakin menjadi mentalnya jatuh dan sudah selesai. 2 gol tercipta, 1 dari si Nur Caev, kemudian 1 dari bunuh dirinya Arhan. Itu bunuh diri Arhan itu terlihat sekali dia panik, saudara-saudara. Terlihat sekali kepanikan. Padahal kalau Arhan tidak menyapu bola itu, di situ ada Hernando sudah siap menangkap. Jadi itu menunjukkan kepanikan. Mentalnya benar-benar berbeda dari 3 pertandingan sebelumnya, saudara. Begini, saudara-saudara, tapi begini, saya itu mengamati sepak bola Indonesia itu sejak zaman VOC. Sejak zaman Jan Pieter Soenkoen menjadi gubernur jenderal di Batavia. Saya udah mengamati bola Indonesia itu sejak lama, walaupun saya kurang tertarik dengan Liga Indonesia, hanya tertarik dengan tim nasional juga. Itu begini, Indonesia itu ya, pemain-pemain Indonesia itu kalau dia masih disepelekan, dianggap sebelah mata, diremehkan, itu biasanya akan bermain bagus. Mentalnya akan terbentuk dengan sendirinya. Ketika mereka tidak dianggap nih ya, bukan siapa-siapa, itu mereka akan main bagus sekali, luar biasa, tampil keren, tidak ada beban, nothing tulus, lepas. Itu yang terjadi. Tetapi ketika para pemain Indonesia itu sudah mulai mendapatkan simpati publik, sudah mulai mendapatkan dukungan, sudah mulai mendapatkan beban, sudah ditarget, sudah ekspektasinya sudah tinggi, kemudian euforia melanda seluruh negeri, itu biasanya pemain Indonesia itu mentalnya akan jatuh, saudara-saudara. Mentalnya akan jatuh. Saudara-saudara ingat tahun 2010, 2011 ketika Piala AFF di eranya Alfred Riedel, ketika SEA Games di eranya Rahmat Darmawan 2011, 2010 Alfred Riedel, kemudian 2007 ketika Ivan Kolev, kemudian timnya Indra Safri, U19, Evan Dimas dan kawan-kawan, itu kan selalu saja begitu. Sebelumnya mereka diremehkan lah, tidak, biasa-biasa aja, dianggap biasa-biasa aja. Tetapi kemudian seiring perjalanan waktu mereka menunjukkan permainan yang bagus, hasil yang lumayan, hasil yang bagus, mengalahkan lawan. Kemudian muncullah dukungan satu persatu, muncul euforia melanda seluruh negeri, nobar dengan pejabat-pejabat bermunculan di mana-mana posternya. Kemudian itu dan pemain sudah mulai terpengaruh oleh media sosial, sudah mulai tidak fokus. Sudah mulai ada pengusaha yang menyumbang berapa miliar itu, 20 miliar atau 27 miliar. Kemudian jatuhlah, sudah selesai. Mentalitas jatuh, dan yang terjadi kemarin, yang terjadi melawan Uzbekistan itu sepertinya terlihat sekali faktor mental itu mempengaruhi para pemain Indonesia akibat euforia, akibat harapan, ekspektasi yang berlebih dari masyarakat Indonesia yang menginginkan Indonesia bukan hanya lolos Olimpiade. Mereka hanya ingin Indonesia juara Piala Asia U23. Walaupun menurut saya itu ekspektasinya terlalu tinggi, saudara-saudara, tidak realistis.
Selanjutnya peluang belum tertutup, saudara-saudara. Peluang lolos ke Olimpiade belum tertutup. Karena sebenarnya yang jauh lebih penting itu ya itu aja. Sejak awal kan saya sudah mengatakan bahwa yang paling realistis bagi Indonesia adalah lolos ke Olimpiade. Tidak usah juara. Walaupun saya juga sempat mengatakan jangan-jangan finalnya Indonesia melawan Irak. Tetapi kan itu hanya jangan-jangan, andai kata, seandainya. Tetapi yang secara faktual, secara logik, secara realistis, itu memang target Indonesia itu hanya lolos ke Olimpiade. Dan untuk lolos ke Olimpiade itu tidak perlu menjadi juara. Sebab kalau kita menjadi juara, itu nanti kita akan bertemu dengan Israel. Ya, kalau ketemu Israel nanti repot lagi, geger lagi seluruh Indonesia, seluruh dunia persilatan itu heboh lagi. Jadi lolos ke Olimpiade itu jauh lebih penting daripada juara. Nggak usah kita juara lah di level Asia. Belum saatnya. Itu harus step by step, saudara-saudara. Harus step by step, harus bertahan. Maroko saja, saudara-saudara, di Piala Dunia juga tidak mengincar target juara. Walaupun mereka melaju dengan sangat jauh, saudara-saudara. Sangat mengejutkan. Nah, itu saja menurut saya. Jadi, untuk lolos ke Olimpiade itu tidak perlu juara. Karena masih ada saluran, masih ada 2 pertandingan. Ya, mudah-mudahan 1 pertandingan sudah bisa lolos. Tetapi kalau ternyata tidak bisa, ya 2 pertandingan kedua. Irak. Kita akan melawan Irak, saudara-saudara. Irak di pertandingan hari Kamis malam. Hari Kamis malam tanggal berapa ya? Tanggal 2 Mei 2020 di Abdullah bin Khalifa Stadium. Sama stadionnya. Gak tahu. Ini stadion ini seperti menjadi Gelora Bung Karno mini kayaknya ini. Nah, itu kita melawan Irak. Irak itu saudara-saudara juga dikalahkan Jepang 0-2. Kalah di pertandingan semifinal. Jadi secara teori itu ya, berdasarkan hasil pertandingan semifinal, level Irak dan Indonesia itu ya 11-12. Mungkin 50-50 peluangnya, 50-50. Kalau kita melawan Uzbekistan, memang Uzbekistan agak sedikit diunggulkan. Tetapi kalau melawan Irak ini kemungkinan 50-50, saudara. Perjalanan Irak untuk mencapai semifinal itu sebenarnya mirip-mirip dengan Indonesia, saudara-saudara. Mirip-mirip sekali dengan Indonesia. Mirip. Mereka juga kalah di pertandingan pertama. Dan yang mengalahkan siapa, saudara-saudara? Thailand. Thailand, saudara-saudara. Ya, Thailand yang mengalahkan Irak. Thailand mengalahkan Irak, kemudian Irak bangkit di pertandingan kedua, bangkit di pertandingan ketiga, lolos ke perempat final, dan di perempat final kemudian mengalahkan utusan dari Asia Tenggara, Vietnam. Jadi mereka cukup berpengalaman menghadapi tim-tim dari Asia Tenggara. Setidaknya di turnamen kali ini, saudara-saudara. Jadi ini perjalanan Irak memang hampir mirip dengan Indonesia. Sama-sama kurang diunggulkan, sama-sama dianggap tidak akan bisa lolos ke perempat final. Tetapi pada akhirnya bisa lolos ke perempat final. Dan kemudian kalau tertahan di semifinal ya normal, saudara-saudara, wajar sesuai dengan prediksi orang-orang yang netral. Orang-orang yang bukan berasal dari Irak, bukan orang-orang yang berasal dari Indonesia, netral lah. Pengamat-pengamat netral dari luar sana sudah memilih finalnya adalah Jepang dengan Uzbekistan, dan sekarang Indonesia akan bertemu dengan Irak di perebutan peringkat ketiga. Ini menjadi kesempatan berharga, saudara-saudara, menjadi kesempatan berharga Indonesia untuk menang, untuk lolos ke Olimpiade pertama dalam 68 tahun. Irak tidak terlalu bagus, tidak sebagus Korea, tidak sebagus Australia, tidak sebagus Jordania, tidak sebagus Uzbekistan, saudara-saudara. Ini punya kesempatan kita. Kalau Thailand saja bisa mengalahkan Irak, dan Indonesia juga pernah mengalahkan Thailand berkali-kali di level U22, level U23 berkali-kali, beberapa kali. Mengapa kita tidak bisa mengalahkan Irak, saudara-saudara? Mengapa? Menghadapi Irak nanti, saudara-saudara, yang paling penting adalah mengembalikan mental, mengembalikan semangat, mengembalikan daya juang pemain-pemain Indonesia. Itu yang paling penting, saudara-saudara. Mental harus dipulihkan, harus dikembalikan, harus dinormalkan kembali. Mental itu. Saya pesan pertama adalah mental. Kenapa? Karena setelah kekalahan dari Uzbekistan yang disebabkan oleh mental yang buruk itu, ini agak susah untuk kembali mendapatkan ritme seperti waktu pertandingan melawan Korea, pertandingan melawan Australia, pertandingan melawan Jordania. Jadi kemungkinan ini peak performance Indonesia itu sudah terjadi waktu melawan Korea Selatan. Itu puncaknya. Puncak penampilan Indonesia itu waktu melawan Korea Selatan. Dan sekarang ini dia sudah kembali ke grafik yang turun. Dan untuk menaikkan itu kembali, itu
Tidak mudah, bukannya berat ya, bukannya mustahil ya, bisa saja. Tetapi tidak mudah saudara-saudara. Butuh suntikan motivasi khusus, butuh treatment khusus dari tim pelatih, dari Sintayong, dari pengurus PSSI, dari macam-macam. Treatment itu bukan berarti selalu dengan uang. Bukan berarti selalu dengan janji bonus berapa triliun, berapa miliar, berapa juta dolar. Bukan. Tetapi ada trik khusus, ada tips khusus, ada perlakuan khusus supaya mental mereka bangkit. Mental mereka bangun untuk fight back, istilahnya begitu. Membalas dendam, membalas di kekalahan Uzbekistan di pertandingan berikutnya melawan Irak. Itu yang harus faktor utama, faktor pertama yang harus segera diperbaiki. Dan segera lupakanlah hasil melawan Uzbekistan. Nggak usah menyalahkan wasit, nggak usah menyalahkan VAR. Introspeksi diri dan fokus. Bangkitkan mental, semangat juang untuk pertandingan melawan Irak. Indonesia bisa mengembalikan mental saudara-saudara, bisa mengembalikan semangat tanding seperti sedia kala, bisa pulih lebih cepat, bisa tidak terpukul lah, istilahnya begitu, tidak terpukul. Saya berani bertaruh hakul yakin Indonesia akan bisa mengalahkan Irak sekaligus lolos ke Olimpiade 2024 di Paris saudara-saudara. Itu keyakinan saya, kalau dia bisa mengembalikan mental. Jadi mental ini yang penting, mental ini yang faktor pertama mental. Karena biasanya nih ya saudara-saudara, biasanya tim yang sudah mencapai peak performance dan kemudian dia turun, itu bangkitnya susah. Tidak mudah saudara-saudara, tidak mudah. Dan ini saya harap Indonesia bisa membangkitkan itu. Mental yang pertama. Masalah teknis, taktik itu masalah kedua, gampang lah. Karena Rafael Strike juga sudah bisa main nanti. Tetapi yang paling penting itu adalah mental saudara-saudara. Mental itu, kalau itu bisa diatasi dengan baik, wah saya yakin Indonesia akan bisa mengalahkan Irak dan lolos. Karena permainan Indonesia ini ibarat roller coaster. Naik turun begitu. Di pertandingan pertama turun, kemudian naik lagi, sekarang turunnya langsung jatuh begitu saudara-saudara. Untuk naik lagi ya, itu butuh effort, butuh perjuangan, butuh kerja keras dari tim pelatih. Dan kalau itu bisa dilakukan, ya Indonesia akan. Tetapi kalau tidak bisa dilakukan, ya wassalam saudara-saudara, wassalam. Kita akan menunggu pertandingan playoff menghadapi Gini, yang kemungkinan juga karakternya berbeda dan mungkin akan jauh lebih berat, karena tim dari Afrika itu selalu mengandalkan fisik, tekniknya bagus-bagus dan mentalnya jauh lebih terbentuk. Apalagi kebanyakan dari pemain Gini ini ya keturunan juga di Eropa, berbasis di Eropa. Jadi ini akan menjadi perjalanan yang berat untuk Indonesia mengembalikan mental dan semangat tempur seperti sedia kala saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai ke selatan, dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita bicarakan tentang kekalahan tim nasional Indonesia U23 dari Uzbekistan. Kekalahan 0-2 saudara-saudara yang membuat tiket Indonesia ke Olimpiade Paris 2024 sedikit tertunda. Indonesia harus menunggu pertandingan melawan Irak untuk lolos. Kalau kita menang melawan Irak hari Kamis malam saudara-saudara, tanggal 2 Mei 2024, kita akan lolos ke Perancis. Tetapi kalau kita kalah saudara-saudara, maka kita harus menunggu pertandingan playoff nanti melawan Gini, melawan wakil Afrika itu kalau nggak salah tanggal 9 Mei atau 9 Juni ya, itu di INF Clairefontaine di Prancis sana, itu saudara-saudara. Dan saya nggak tahu apakah nanti kita bisa mengatasi Irak atau tidak, ataukah kita bisa melawan Gini atau tidak, saya nggak tahu saudara-saudara. Saya nggak tahu, karena yang jelas kekalahan dari Uzbekistan ini saudara-saudara terjadi karena mental saudara-saudara. Kita tidak boleh menyalahkan wasit, kita tidak boleh menyalahkan VAR, tidak boleh. Walaupun sebenarnya kita bisa saja menyalahkan VAR, karena operator VAR-nya itu, Siva Konpo Udom itu selalu tidak berpihak kepada Indonesia, selalu kurang ramah terhadap Indonesia. Tetapi faktanya saudara-saudara, selama turnamen ini kita ya memang dirugikan wasit, dirugikan VAR. Kita merasa dirugikan wasit, dirugikan VAR. Tetapi di satu sisi kita juga sempat mendapatkan keuntungan dari VAR, dari wasit. Saudara-saudara ingat waktu pertandingan melawan Korea Selatan kan, kalau nggak ada VAR,
Kita kalah, saudara-saudara. Kita kalah kalau nggak ada VAR. Jadi itu, saudara-saudara, kita nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Kita introspeksi diri. Yang pasti mental pemain Indonesia itu kurang bagus. Kurang bagus waktu pertandingan melawan Uzbekistan. Beda sekali dengan pertandingan melawan Yordania, melawan Australia, melawan Korea Selatan. Beda sekali, saudara-saudara. Dan apalagi nih yang saya perhatikan, kalau Indonesia itu sudah euforia, supporter euforia, masyarakat sudah euforia, itu biasanya penampilan pemain itu akan langsung down, langsung jatuh, langsung jelek. Itu sudah terjadi sejak 2010, 2011. Itu terjadi 2013, 2014, Timnas U19. Itu semuanya begitu. Ketika sudah dielu-elukan, dianggap sebagai pahlawan, nah sudah selesai. Star syndrome, kalau menurut saya seperti itu. Tetapi kemarin ketika masih sepi-sepi saja pemberitaannya, sepi-sepi saja dukungannya, itu pemain main bagus. Nah, memang ada baiknya pemain itu diperlakukan seperti itu. Tidak usah kita terlalu puas sebelum juara, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, ada di mana lagi? Ada di mana-mana lah, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!